Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi makin hancur setelah insiden penembakan 6 anggota FPI. Jokowi makin hancur? Maksudnya hancur di sini adalah nama baiknya dan juga kredibilitasnya. Satu hal lagi yang perlu diketahui, Jokowi makin hancur tadi masih berupa sebuah pertanyaan. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan dua menteri Jokowi yaitu Edi Prabowo dan Juliari Batubara diperkirakan telah membuat pemerintahan Jokowi hancur. Sebab sebelum kejadian tersebut perekonomian Indonesia sudah morat-marit dan masalah ini sering dikritik oleh ekonom senior Rizal Ramli. Pemerintah pinjam utang hanya untuk bayar utang. Begitu antara lain kritikan dan sindiran dari Rizal Ramli. Rezim Soeharto tumbang karena adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Entah apa salah dan dosa bangsa ini sampai sekarang pun di era Jokowi masih saja terjadi korupsi. Melibatkan pejabat negara setingkat menteri, padahal rezim Soeharto atau Orde Baru sudah tumbang lebih dari 20 tahun yang lalu. Mungkin saja ada sebagian pihak yang heran dan bingung. Katanya masyarakat di negara ini religius, tapi masih saja terjadi korupsi hingga saat ini. Apakah korupsi masih akan terus berlangsung hingga 100 tahun ke depan? Pada saat yang sama, masyarakat di Indonesia masih disebut sebagai masyarakat religius. Bukankah pemimpin itu lahir dari masyarakat? Ekonomi Indonesia sudah morat-marit, ditambah kejadian dua menteri Jokowi terlibat kasus dugaan korupsi. Sedangkan korupsi sudah ada sejak era Soeharto atau Orde Baru. Kini, ada lagi kejadian 6 orang pengikut Habib Rizik Syihab tewas. Maka dari itu Jokowi semakin hancur saja, nama baik serta kredibilitasnya. Pada Senin 7 Desember yang lalu, terjadi bentrok antara aparat kepolisian dan pengikut Habib Rizik di kawasan Cikampek, Jakarta Barat, dan 6 orang pun tewas ditembak. Semuanya pengikut Habib Rizik. Menurut versi FPI, tidak ada pengikut Habib Rizik yang bawa pistol, dan mereka dihadang oleh kelompok tidak dikenal. Ada dugaan telah terjadi pelanggaran HAM di sini. Seperti halnya korupsi, pelanggaran HAM juga terjadi pada era Soeharto dan juga Orde Baru itu. Pihak lain pun ikut menanggapi, baik yang membela versi pihak kepolisian maupun versi FPI. Wajar saja kalau ada masyarakat yang bingung dan bertanya versi mana yang paling benar. Kalau versi FPI yang benar, Jokowi akan makin hancur kredibilitasnya. Tapi kalau versi pihak kepolisian yang benar, bukan Jokowi yang hancur tapi sebaliknya. Jokowi jadi harum namanya karena pemerintah dinilai telah bertindak tegas dan sesuai prosedur. Di sisi lain, mungkin saja ada pihak yang menduga telah terjadi pengalihan isu atas morat-maritnya perekonomian Indonesia dan juga dua menteri Jokowi yang diduga korupsi itu. Pengalihan isu pun sudah ada sejak era Soeharto atau Orde Baru. TP3 juga membantah Mahfud lewat buku penembakan Laskar FPI dan ini bukan hayalan. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 menerbitkan buku terkait kasus 6 anggota Laskar FPI. TP3 mengatakan salah satu tujuan keluarnya buku ini juga untuk membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua TP3 Abdullah Hehamahua awalnya mengatakan, buku ini merupakan janji setelah pihaknya bertemu dengan Presiden Jokowi. Terbitnya buku tersebut sebagai janji kami ketika bertemu dengan Presiden bulan Maret lalu bahwa terjadi perbedaan persepsi, pemahaman, penilaian dan data yang dimiliki Komnas HAM serta TP3. Jelas Abdullah dalam acara peluncuran yang digelar secara daring pada Rabu 7 Juli. Dia juga mengklaim bahwa pihaknya berkomitmen menyerahkan buku yang berisikan fakta-fakta peristiwa penembakan 6 anggota Laskar pengawal Habib Rizik tersebut. Pada hari itu juga Presiden dan juga Menko Polhukam mengatakan, kalau TP3 punya data-data silakan diserahkan. Jadi ini adalah komitmen dan janji kami TP3 untuk menyerahkan data-data, analisis dan pengkajian terhadap hal itu. Abdullah juga mengatakan bahwa itu juga dibuat untuk menyanggah pernyataan Mahfud. Menurutnya, buku itu didasarkan pada temuan di lapangan. Oleh karena itu juga, sekaligus ingin membantah pernyataan Menko Polhukam di dalam pernyataan sendiri setelah pertemuan dengan Presiden dan beliau di istana, bahwa apa yang disampaikan oleh TP3 adalah imajinasi atau hayalan. Buku ini membuktikan bahwa buku ini bukan hayalan, tapi fakta di lapangan, baik analisis maupun hasil wawancara. Dia juga mengatakan dalam penyusunan buku tersebut, TP3 mendatangi langsung keluarga 6 Laskar FPI yang tewas. Dia mengatakan ke-6 korban berasal dari keluarga biasa. Dari 6 anggota keluarga itu, 3 orang janda dan dari 3 orang janda ini menjual nasi di pagi hari. 1 menjual gorengan,
satu menjaga atau memelihara tetangga. Yang 3 orang lagi memang ada bapak dan ibu, tapi pekerjaannya adalah satu buruh harian, satu penjual batu akik yang pada musim Covid ini, siapa yang mau beli batu akik? Mau beli nasi saja susah, mau beli barang kebutuhan sehari-hari juga susah. Satu lagi adalah pensiunan pegawai di supermarket. Pada pembukaan acara peluncuran itu, Amin Rais mengatakan, TNI dan juga Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dia menjelaskan, yang disajikan dalam buku putih TP3 adalah fakta-fakta objektif. Sebagian besar berdasarkan data dari sumber primer. Di antaranya hasil wawancara dengan saksi yang berani bersuara, wawancara dengan keluarga korban dan fakta-fakta dari video dan sebagainya. Setelah membaca dengan baik bahwa pada buku putih tersebut, secara kelembagaan ini penting. Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu. Alhamdulillah kita bersyukur, kata Amin Rais. Jadi teman-teman TNI dari 3 angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat baik skenario apalagi pelaksanaan. Jadi kita bangga. Alhamdulillah tulang punggung keamanan bangsa namanya Polri dan tulang punggung pertahanan namanya TNI itu tidak terlibat sama sekali. Begitu sambung Amin Rais. TP3 mengungkap bahwa ada kekuatan bersenjata lain yang terlibat di kasus kilometer 50. Tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3, 6 Laskar FPI, meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Tim TP3 mengklaim buku ini menyajikan sejumlah hasil temuan, termasuk soal temuan keterlibatan kekuatan bersenjata lain dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris TP3 Marwan Batubara dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan lewat YouTube pada Rabu 7 Juli. Buku ini disusun dan diterbitkan oleh TP3. Marwan Batubara sendiri menjelaskan misi pokok TP3 adalah melakukan pengawalan dalam menjalankan misinya. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 30. Misi tersebut antara lain menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun para penegak hukum sehubungan dengan kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di kilometer 50. Keberadaan TP3 menurut Marwan adalah perwujudan peran serta masyarakat yang oleh pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memang diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Marwan juga melanjutkan, buku putih TP3 ini banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dibuat media massa, terlebih media arus utama atau mainstream. Buku ini akan menyajikan hasil temuan dan kajian bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS bukan merupakan tindak pidana biasa dan bukan dilakukan hanya oleh polisi saja, namun melibatkan kekuatan bersenjata lain dan aparat negara lain secara sistematis. Oleh karena itu, pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS merupakan kejahatan yang dimana memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap manusia, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat yang mengharuskan diselenggarakannya pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.